Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zidan Al-Rajib, mahasiswa S1 Prodi Teknik Sipil dari Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi bentuk pangkat akar. Sebelumnya, kita akan mencermati konsep perpangkatan. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan sendiri adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Bentuk umum dari perpangkatan itu adalah A pangkat N, sama dengan A kali A kali A kali A, dan seterusnya sampai mengikuti jumlah N tersebut. Dengan N-nya berupa pangkat, misal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contohnya seperti di bawah ini, yaitu 3 pangkat 5. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, dan hasilnya adalah 243. Cara pembacaan sebuah pangkat adalah bisa disebut, misalnya contohnya seperti 3 pangkat 5, kita sebut 3 adalah basis atau bilangan pokok, dan 5 adalah eksponen atau pangkat. Sekarang, kita akan mengubah bentuk pangkat ke perkalian berulang. Kita akan menyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk perkalian berulang. Kita akan mengubah 5 pangkat 4 menjadi perkalian berulang. Jadi hasilnya seperti di bawah ini. 5 pangkat 4 berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan hasilnya adalah 625. Sama juga halnya dengan negatif 2 pangkat 3. Jika sebuah bilangan itu negatif, maka tetap kita kalikan sesuai penjumlahan pada matematika, seperti cara perhitungan di matematika. Ini negatif 2 kali negatif 2 sama dengan positif 4. Sedangkan positif 4 dikalikan negatif 2 lagi menjadi negatif. Jadi hasilnya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 8. Sama juga dengan pecahan, jika kita mengubah perpangkatan di pecahan menjadi perkalian berulang, maka hasilnya akan seperti ini. Min negatif 1/2. Sekarang kita akan mengubah bentuk perkalian berulang ke pangkat. Kita akan menyatakan perkalian berulang berikut ke dalam bentuk pangkat. Jika tadi kita mengubah bentuk pangkat menjadi bentuk perkalian berulang, maka yang sekarang kita akan mengubah perkalian berulang ke dalam bentuk pangkat. Jadi bisa kita lihat contohnya seperti ini. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2-nya dikali 3 kan? Jadi misalnya dikali 3, maka negatif 2-nya pangkat 3. Negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 8. Habis itu, kita lakukan ke contoh pecahan. Negatif 2/5 dikali negatif 2/5 dikali negatif 2/5 dikali lagi negatif 2/5, maka hasilnya adalah negatif 2/5 pangkat 4 atau sama dengan 16/25. Kalau misalnya masih tidak paham, maka kita bisa mengikuti seperti contoh di bawah ini melalui contoh alfabet, yaitu P dikali P dikali P dikali P dikali P sama dengan hasilnya P pangkat 5. Jadi pangkat itu adalah menyatakan berapa kali bilangan tersebut dikalikan. Masalah terkait konsep pangkat. Dalam sebuah penelitian, diketahui seekor amoeba es berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali. Setiap 15 menit, berapakah jumlah amoeba es selama 1 hari jika dalam suatu pengamatan terdapat 4 ekor amoeba es? Sekarang kita akan membahas sebuah soal cerita yang berhubungan dengan bentuk pangkat akar. Yang kita ketahui adalah amoeba es berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali. Kita masukkan R-nya menjadi 2 tiap 15 menit. Lalu jumlah waktunya adalah 1 hari. 1 hari sama dengan 24 jam. 24 jam kita kalikan dengan 60 menit. Kita jadikan menit menjadi 1440 menit. Terus N-nya sama dengan 1440 menit dibagi 15 menit. 15 menit itu tadi adalah jumlah waktu yang diperlukan amoeba untuk berkembang biak.
Jadi hasilnya adalah 96. Banyak amoeba S dalam satu hari, maka adalah rumusnya S sama dengan A dikali R pangkat N. S sama dengan 4 dikali 2 pangkat 96. Kita jadikan 4 dikali 2 pangkat 96 sama dengan 2 pangkat 2. Kita samakan menjadi bilangan terkecil dengan suatu pangkat. 2-nya kita tambahkan ke 96. Jadi hasilnya 2 pangkat 98. Tadi. Maka akan didapat seperti 10 pangkat 12 dikurang 4. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat 8. Untuk yang bingung bagaimana cara memecahkan bilangan yang besar, bisa kita mengikuti contohnya seperti ini. Ini di sini ada bilangan 18 pangkat 5. Nah, kita akan pohon faktorkan dulu. 18 pangkat 5 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Habis itu 9 bisa dibagi lagi menjadi 3 pangkat 3 dan menjadilah hasilnya adalah 2 pangkat 3 pangkat 2. Setelah itu kita akan belajar bilangan berpangkat negatif. Selain berpangkat positif, suatu bilangan juga berpangkat negatif. Pangkat negatif bisa dikategorikan suatu pangkat yang tak sebenarnya, karena tidak bisa dijabarkan secara rasional. Sifat suatu bilangan berpangkat negatif adalah A-1 sama dengan 1 per A. Anggap saja seperti 4 pangkat 1 sama dengan 1 per 4. Pada suatu bilangan berpangkat negatif tetap memiliki sifat seperti berikut. Jadi, bilangan yang berpangkat negatif, sifat penjumlahan, perkalian, dan pembagiannya sama dengan sifat yang bilangan berpangkat positif. Cuma untuk sifat suatu bilangan berpangkat negatif itu ada tambahannya, yaitu A-1 sama dengan 1 per A. Habis itu kita akan mempelajari konsep bilangan berpangkat negatif. Contohnya seperti soal nomor A, yaitu 2 pangkat 2, 2 pangkat negatif 2, tambahkan 2 pangkat negatif 1, sama dengan 1 per 2 pangkat 2, tambahkan 1 tambah 2, 1 per 2. Hasilnya adalah 1 per 4, ditambahkan 2 per 4, hasilnya 3 per 4. Setelah itu soal nomor B, yaitu 8 pangkat negatif 1 dikurang 2 pangkat negatif 5. Jadi kita masukkan ke bawah 8-nya. Jadi 1 per 8 dikurang 1 per 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 1 per 8 dikurang 1 per 32. 2 pangkat 5-nya kita jadikan pecahan biasa. Jadi habis itu kita lakukan pengurangan pada pecahan. Jadi hasilnya adalah 8 kita samakan penyebut. 8 kali 4 hasilnya 32 dan di atasnya 1 kali 4 hasilnya 4. 4 per 32 dikurang 1 per 32 hasilnya sama dengan 3 per 32. Habis itu soal C, yaitu 1 pangkat 3 pangkat 1 per 3 pangkat 2 hasilnya adalah 1 per 1 per 3 pangkat 2 hasilnya. Kita jadikan satunya di muka, 1 dikali 3 pangkat 2 per 1. Buat yang bingung, jadi misalnya ada sifat di matematika, jika bilangan tersebut dibalik, maka penjumlahannya juga akan dibalik. Jadi misalnya ini kan pembagian kan. Habis itu kita naikkan ke atas 1 per 32-nya. Jadi maka hasilnya akan dikali 1 dikali 3 pangkat 2 per 1. Jadi hasilnya ada 3 pangkat 2, hasilnya sama dengan 9. 3 pangkat 2-nya kita jadikan pecahan biasa. Sekarang kita akan belajar bentuk akar. Bentuk akar adalah invers dari bentuk kuadrat. Jika kita mempunyai 2 pangkat 3 hasilnya sama dengan 8, bisa kita tuliskan inversnya menjadi titik-titik-titik pangkat 3 atau sama dengan 8. Dan invers ini bisa dinotasikan menjadi 3 akar 8. Notasi ini dibaca akar pangkat n dari bilangan. Dengan catatan, jika pangkatnya adalah 2, maka tidak perlu dituliskan. Setelah itu untuk yang akar pangkatnya sederhana. Bagaimana cara mencari akar pangkat untuk yang bilangan banyak? Seperti contoh pada 1225. Seperti apa kita mencari berapa kali berapanya? Maka cara termudahnya adalah dengan pertama kita bagi dulu menjadi 2 bagian, 12 dan 25.
berapakah pecahan dengan pangkat yang paling mendekati ke 12? 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Jadi bisa kita masukkan 3. 3 kali 3, 9. Jadi hasilnya adalah kita masukkan 9 ke 12. 3 tadi, 3 kali 3 tadi, kita masukkan ke bilangan paling awal. Jadi hasilnya adalah 3 kali 3 hasilnya sama dengan 9. Kita masukkan 9-nya di sini. Dan 3 kita masukkan ke sini untuk jawabannya. Habis itu kita kurang, 12 dikurang 9 hasilnya adalah 3. Turunkan 25 jadi hasilnya 325. 325. Setelah itu, 3 kali 3 tadi kan masih ada. Nah, 3 kali 3 tadi kita tambahkan. Jadi hasilnya adalah 6. 3 tambah 3, 6. Ini untuk mencari puluhannya. 3 kali 3, 6. Baru kita buat rumusnya adalah 6. Berapa kali berapa? Hasilnya jadi 325. Jadi 60 berapa kali berapa hasilnya sama dengan 325. Sama seperti 3 tadi harus sama. Jadi misalnya ini 4 berarti di sininya harus 4 juga. Misalnya ini contohnya 5. 5 kali 5. Berarti kan kita masukkan 65 dikali 5 hasilnya sama dengan 325. Jadi yang pertama kita bagi 12-nya kita kalikan berapa lah supaya bisa mencapai 12. Jadi misalnya 3 kali 3 hasilnya 9. 9, 3 jadinya 3 kali 3 tadi kita tambahkan untuk mencari puluhan yang kedua. Jadi 3 tambah 3 hasilnya 6. 6 kita masukkan ke rumus. Jadi misalnya ada penyebut dikali penyebut hasilnya sama dengan 325. Berapa kali berapa hasilnya sama dengan 325. 60 berapa? Jadi kita masukkan 5. 65 dikali 5 hasilnya 325. Kita masukkan ke dalam perkurangan 325 dikurang 325 hasilnya sama dengan 0. Jadi angka pertama adalah 3, habis itu angka kedua adalah 5. Jadi 35. 35 kali 35 sama dengan 1225. Sekian dari saya. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kesalahpahaman dalam materi saya ataupun masih ada yang tidak paham dengan materi saya karena saya masih belajar. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.